Oleh karena itu Imam Junaid radhiyallahu mengatakan, kullu turuq masdud. Semua jalan itu sudah tertutup, tertutup. Illa manittaba bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali jalannya orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua jalan itu sudah tertutup kecuali jalannya orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, jejak Nabi, sunnah Nabi, ini akan senantiasa terbuka sampai kiamat. Para hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, akhwan-akhwat yang berbahagia, saat ini kita masih berada di tengah-tengah bulan mulia, bulan Rabiul Awal. Ini tepatnya sekitar tanggal 20 Rabiul Awal. Mari kita gunakan sisa-sisa bulan Rabiul Awal, bulan yang mulia ini, dengan melakukan berbagai macam kebaikan yang bisa kita lakukan, terutama sholawat. Perbanyak sholawat di bulan mulia ini, perbanyak salawat di bulan Maulid Nabi ini. Yang harus kita perbanyak adalah salawat. Kita berusaha untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ini merupakan bulan yang dimana Allah akan memberikan berbagai macam kebaikan, pemberian di bulan mulia ini dalam rangka menghormati kelahiran kekasihnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu, salah seorang ulama besar, penulis Maulid Suntud Durar, Al-Allamah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu an, beliau dalam sebuah syairnya mengatakan, mawaidul khair mabsutah liman bayarid fi syahr fihi nabil mustafa taha wulid, syahrul ata wal madad wa inal ladhi yastamid. Beliau mengatakan hidangan-hidangan kebaikan terbentang luas, di bulan di mana bulan tersebut dilahirkan seorang nabi terpilih, yaitu kekasihnya Rasulullah SAW. Terbentang luas, kata Imam Al-Habib Ali bin Al-Habsyi bin Muhammad Al-Habsyi dalam qasidahnya, bulan hidangan-hidangan kebaikan artinya seperti hidangan makanan. Kan banyak berbagai macam menu, ada ayam goreng, ada sayur, ada sambal, pokoknya berbagai macam menu. Begitu juga di dalam bulan Maulid ini, hidangan kebaikan, berbagai macam kebaikan dibentangkan oleh Allah SWT, dalam rangka memuliakan bulan kelahiran Nabi SAW. Beliau melanjutkan, syahrul ata wal madad, bulan pemberian Allah, dan bulan madad, Allah menurunkan madatnya. Wa inal ladzi, mana orang yang mau mengambilnya ini? Tinggal siapa? Mana orang yang mau mengambilnya, kata beliau. Banyak orang yang melalaikan, mengabaikan bulan ini. Bulan yang penuh dengan kebaikan, tapi tidak mau diambil. Maka berusahalah kita untuk mengambil, dengan menghadiri maulid, dengan baca maulid, hadir majlis zikir, hadir majlis ilmu. Itu salah satu bentuk cara kita mengambil kebaikan bulan maulid ini. Dengan berzikir bersama, dengan berutin, memperbanyak sholawat, dengan berbagai macam insya Allah kita akan memperoleh kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan maulid yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan berkah bulan maulid ini kita bisa mengambil suri tauladan akhlaknya Rasulullah. Kita bisa terapkan akhlaknya Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah diantara hikmah, faedah kita merayakan maulid, membaca kitab maulid, itu bukan hanya sekedar membaca dan duduk-duduk dan makan-makan saja, tetapi berharap kita bisa meneladani akhlaknya Rasulullah. Dibacakan sejarah Nabi, walaupun kita tidak paham, mudah-mudahan insya Allah Allah akan berikan pemahaman sehingga kita bisa bisa menelusuri, mengikuti akhlak mulia Nabi. Bagaimana akhlak Nabi, bagaimana sifat amanahnya Nabi, sifat amanahnya Nabi, sehingga diakui oleh orang-orang kufar Quraisy, dan beliau dijuluki dengan Al-Amin, amanahnya Nabi. Sehingga rumah Nabi itu dijadikan sebagai tempat penitipan barang, sebelum beliau diutus.
Jadi orang-orang yang berdagang dari luar Mekah itu kalau mau pulang ya barang-barangnya dititipkan ke rumah Nabi. Nanti kalau datang nanti diambil lagi berdagang apa karena amanahnya, kepercayaan mereka kepada Nabi SAW, sifat amanah Nabi. Itu yang harus kita teladani, akhlak Nabi. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada untuk kalian pada diri Rasulullah SAW uswah hasanah. Uswah hasanah ini suri tauladan yang baik. Jika kita ingin sukses hidup kita dunia akhirat, maka hendaklah kita mengikuti Nabi. Mengikuti Nabi. Apa saja, dalam segi apa saja, dalam urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Ingin sukses, ikuti Nabi. Menjadi pedagang, ingin sukses dagangnya, ikuti bagaimana cara Nabi berdagang. Ingin sukses ibadahnya, bagaimana cara Nabi ibadah. Seorang pemimpin ingin sukses dalam memimpin, ikuti bagaimana cara Nabi memimpin. Oleh karena itu Imam Junaid radhiyallahu mengatakan, kullu turuq masdud. Semua jalan itu sudah tertutup, tertutup. Illa manittaba bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali jalannya orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua jalan itu sudah tertutup kecuali jalannya orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, jejak Nabi, sunnah Nabi. Ini akan senantiasa terbuka sampai kiamat. Jalan mengikuti Nabi. Jadi kalau kita ingin terbuka jalan hidup kita, ingin sukses kita, bahagia hidup kita dunia akhirat, maka ikuti Nabi. Dengan kita mengikuti Nabi, Allah akan mencintai kita. Karena itu sudah janji Allah SWT. Allah yang memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi-Nya. Dengan kita mengikuti Nabi, Allah akan mencintai kita dan Allah akan meridhoi kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunub. Katakan wahai Rasulullah, wahai Muhammad, jika kalian, ini maksudnya umat Nabi Muhammad, kita semua, jika kalian benar-benar mencintai Allah SWT, maka ikuti aku. Ini ikuti Rasulullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Artinya kecintaan Allah kepada kita ini bergantung pada kecintaan kita kepada bagaimana kita mengikuti Nabi kita. Bagaimana kita mencintai Nabi kita. Allah tidak akan mencintai seorang hamba kalau dia tidak mengikuti Rasulullah dan tidak mencintai Rasulullah. Jadi harus kita mengikuti jejak Rasulullah. Jadi kalau kita ingin sukses hidup kita, bahagia hidup kita dunia akhirat, maka kuncinya adalah mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul seperti ini, kita berzikir bersama, ini juga bersilaturahmi adalah mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi mudah-mudahan kita terus diberi istiqomah sampai husnul. Ini sedikit sebelum kita mengkaji kitab, sedikit hikmah daripada Maulid Nabi. Kalau kita mau bicara tentang Maulid Nabi ini tidak cukup sejam 2 jam, tidak akan habis-habis. Satu majelis itu tidak akan habis-habis membacakan sejarah dan menjabarkan akhlak Nabi itu tidak akan cukup. Imam Dibai, beliau mengatakan dalam di Maulidnya tentang Rasulullah ini, al-kaunu isyarah wa antal maksud. Alam semesta ini semuanya isyarat. Apa yang dituju adalah Nabi. Semuanya isyarat dari Allah SWT. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, surga, neraka, jin, malaikat. Itu hanya isyarat. Yang dituju itu adalah Rasulullah. Jadi kita terciptanya alam semesta ini semuanya karena Rasulullah SAW. Karena nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu beliau mengatakan dalam syairnya itu Syekh Abdurrahman Dibai, walau anna amilna kulla yaumin kulla hinin bi ahmada maulidan lagar kana wajib. Jangankan untuk setahun sekali kita mengadakan maulid, mengadakan acara maulid. Bahkan seandainya kita lakukan maulid ini setiap hari, setiap saat, untuk memuliakan, bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, itu merupakan sebuah kewajiban, kata beliau. Kewajiban setiap saat, setiap hari, itu sebuah kewajiban bagi kita selaku umatnya dalam rangka mensyukuri nikmat lahirnya beliau,
Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini yang membawa rahmat kepada kita, memberikan suri tauladan yang baik kepada kita. Kita bisa seperti ini adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebuah kewajiban kita mengadakan sebuah maulid Nabi ini dalam rangka syukur.